Nah, pertama-tama yang akan kita butuhkan adalah 3 sheet. Pertama, sheet database, input gaji, dan cetak gaji. Kalau pertama kali membuat Excel, ini biasanya tulisannya sheet 1, sheet 2, sheet 3. Tinggal kalian klik 2 kali, ini bisa diedit ya. Atau bisa juga klik kanan di sheet yang mana yang mau kalian ubah, lalu kliklah rename. Nanti akan bisa kalian edit juga. Nah, ini kita akan membuat bagaimana cara membuat daftar gaji dan juga slip gaji. Yang pertama yang kita butuhkan adalah database karyawannya. Siapa saja yang bekerja di perusahaan ini, jabatannya apa, departemennya di mana, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya data-data perusahaan, tergantung dari jenis perusahaan. Tentunya bisa beda-beda, tetapi bisa kalian modifikasi sendiri kalau kalian sudah paham rumus-rumus yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah slip gaji yang standar atau yang sederhana saja. Nah, di sini sebagai contoh ada orang yang namanya Abdul Aziz, nama karyawannya, nick ini maksudnya nomor karyawan. Setiap karyawan biasanya memiliki nomor masing-masing, seperti kalau mahasiswa ada yang namanya nomor induk mahasiswa dan lain sebagainya. Lalu ada gaji pokoknya, jadi Abdul Aziz sebagai satpam gaji pokoknya 2 juta, tunjangan jabatan 500.000. Dan ini semuanya dikerjakan secara manual. Dan untuk membuat rumus, jangan menggunakan rupiah, titik, dan lain sebagainya. Karena ini semuanya otomatis. Kalau saya klik, nah saya ketiknya itu 2 juta berarti 2,000,000. Kalau saya enterkan, rupiah dan titiknya itu otomatis. Sebagai contoh, kalau saya ketik di sini 2 juta. Dan di sini 5 juta. Nah, di sini tidak muncul, tapi di sini muncul. Ini karena sudah ada rumusnya. Jadi caranya supaya 5 juta ini ada rupiahnya, caranya diklik ya. Kalau ini diblok seluruhnya lalu diklik, caranya klik kanan, pilih format cell. Lalu pilihlah accounting, simbolnya rupiah, desimalnya 0 kan, lalu klik OK. Lalu jadilah rupiah sama seperti bagian atasnya. Nah, jadi caranya sama, yang ini di blok, lalu klik kanan, pilih format cell, lalu pilih currency boleh, accounting boleh. Jadi sama saja. Accounting, pilih simbol rupiah, desimalnya di 0 kan, lalu klik OK. Nah, di sini sudah dapatlah rupiah sama titiknya. Jadi silakan dibuat tanpa mengetik secara manual. Kalau sudah, kita masuk ke input gaji. Ya, jadi ini dipastikan seluruhnya ada data karyawan, ada input gaji, ada cetak gaji. Di sini dibuatlah sheet 3 sheet ya. Nah, untuk input gaji, ini adalah daftar gajinya. Nah, yang sudah ada tulisannya ini dibuat secara manual. Nah, di sini kita akan banyak menggunakan rumus lookup. Jadi, untuk awal-awal kita kembali lagi ke data karyawan. Lalu di sini kita blok seluruhnya. Lalu klik kanan, pilih name of range. Nah, di sini silakan ketik data, tidak boleh ada spasi, underscore karyawan. Lalu pastikan dulu sebelum mengklik OK, di sini adalah database karyawan. Ini berarti nama sheetnya. Di sini database karyawan ya. A3 sampai F11. A3 di sini, F11 di sini. Kalau sudah, silakan diklik OK. Nah, kalau punya saya sudah ada, makanya saya cancelkan saja. Tapi kalau kalian belum pernah buat, silakan diklik OK. Lalu kembali lagi ke input gaji. Sekarang kita akan mengisi di sini. Kode itu sama dengan C7. Diklik C7 di sini dan gunakan rumus bulan mon buka kurung B7. Nah, B7 itu letaknya di sini. Kalau kalian kesulitan mengklik B7, letakkan saja di tempat luar dulu. Misalkan di sini jadi B5. Gunakan keyboard kalian, tekan tombol bawah. Lalu ke bawah lagi, sehingga jadi B7. Tutup kurung, enter.
Nah, di sini kalau kekecilan bisa dibesarkan lewat sini. Klik 2 kali di antara A dan B. Nah, di sini sudah dapat. Kode ini belum berguna di saat ini, tapi nanti pada saat kita membuat sheet yang ketiga, yaitu cetak gaji, itu akan berfungsi pada saat kita membuat gaji ini. Ini sebagai kode yang akan kita gunakan. Nah, kalau sudah, ini bisa diblok, tarik ke bawah. Jadi dapatlah seperti ini. Nah, untuk nama ini yang ingin kita tahu, nick 100 2009 056 ini namanya siapa? Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kita kan bingung, apalagi kalau namanya banyak. Ya, nicknya banyak sampai ribuan orang atau jutaan orang, tidak mungkin mau kita cari satu persatu. Nah, kalau yang seperti ini saja kita sudah mulai bingung yang mana orangnya. Makanya kita akan menggunakan rumus lookup. Sama dengan VLOOKUP buka kurung C7 titik koma. Di sini kita akan menggunakan database karyawan, tapi database karyawan tadi sudah kita buat namanya, atau tadi kita sudah blok, lalu klik kanan, lalu name of range. Nah, nama apa yang kalian buat? Kalau saya tadi buatnya data underscore karyawan titik koma. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang kita inginkan adalah nama. Kita lihat di sini. Yang kita lihat tadi, yang kita blok tadi dari nick, nama karyawan, jabatan, departemen, gaji pokok, tunjangan jabatan. Nah, di sini ada yang namanya kolom, ada yang namanya baris. Kalau VLOOKUP, buka lagi video tentang VLOOKUP. VLOOKUP yang dicari adalah kolom. Nick adalah kolom pertama, nama adalah kolom kedua, jabatan adalah kolom ketiga, departemen adalah kolom keempat, ini kolom kelima dan kolom keenam. Berarti nama ada di kolom kedua. Berarti kita kembali lagi di sini. Nah, kalau ini muncul seperti ini dihapuskan saja. Ya. Nah, jadi VLOOKUP C7 data karyawan kolom kedua titik koma false tutup kurung. Karena nama tadi ada di kolom kedua. Enter. Dapatlah namanya Abdul Aziz. Ini klik 2 kali seperti ini. Lalu jabatan. Kita cek lagi jabatan ada di kolom keberapa? 1. Ya, ini 1, 2, 3. Berarti ada di kolom ke-3. Jadi sebenarnya rumusnya sama. Ini tinggal kalian klik 2 kali. Rumus ini kita kopikan. Sama dengannya jangan dikopikan. Ya, jadi di blok dari VLOOKUP sampai dengan habis, klik kanan. Kalau klik kanan, pastikan di dalam blokan tadi ya, jangan di luar sini, tapi di dalam sini, di dalam warna hitamnya. Klik kanan, copy, lalu tekan tombol enter biar keluar dulu. Lalu ke jabatan, klik kanan, paste. Klik 2 kali sehingga kita bisa mengedit rumusnya. Tambahkan sama dengan. Jadi rumus itu tidak akan jalan kalau tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengan berarti baru jalan. Nah, di sini jabatan bukan di kolom kedua, tapi ada di kolom ketiga. Jadi kita hapus, ganti jadi 3. Lalu enter. Jadi bedanya kalau ini kolom kedua, tapi kalau satpam tadi kolom ketiga. Jadi hanya perbedaan kolom. Begitu juga dengan departemen. Departemen itu ada di kolom ketiga, kolom keempat, gaji pokok ada di kolom kelima, tunjangan jabatan ada di kolom ke-6. Sama seperti ini. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Jadi sebenarnya tinggal ditambahkan saja. Jadi ini langsung saya cepatkan. Ini di blok. Dienterkan di sini. Lalu tambahkan sama dengan, kita lanjutkan. Tadi kolom 3, ini ke-4. Begitu juga dengan gaji. Pastekan sama dengan, sekarang kolom ke-5. Tunjangan jabatan juga pastekan, lalu ganti kolom ke-6.
tambahkan sama dengan, nah, barulah rumusnya jalan. Nah, jadi saya kopikan lagi ya, biar mudah dilihat. Nah, inilah rumus nama. Kalau jabatan ganti 3, kalau departemen ganti 4, kalau gaji pokok ganti 5, tunjangan jabatan ganti ke 6. Nah, kalau sudah ini diblok seluruhnya, tarik ke bawah. Dikopikan ke bawah. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini tinggal dibesarkan saja. Nah, lalu kita kembali ke sini. Nah, sekarang gaji yang diterima. Gaji yang diterima sama dengan sum, buka kurung, gaji pokok, tunjangan jabatan, transport, lembur, bonus, tutup kurung. Ya, berarti Abdul Aziz ini dapat 2 juta, dapat 500.000, dapat 200.000, dan dapat 300.000. Dia tidak dapat bonus, tetapi tetap kita tambahkan. Lalu dikurangi sum, buka kurung, kalau ada terlambat, dan juga kalau ada potongan absen. Jadi ini diklik, lalu diblok sampai ke potongan absen, tutup kurung. Jadi ini rumusnya, lalu di enterkan. Lalu kalau sudah, tarik ke bawah. Nah, sekarang kita lihat kenapa ini manual, ya. Karena kalau gaji pokok dan tunjangan jabatan, biasanya database-nya itu sudah tersedia. Sedangkan kalau transport, belum tentu pada bulan ini dia mendapatkan transport yang sama di dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai contoh, transport bulan ini 200.000, bulan kemarin 300.000, bulan sebelumnya berapa ratus ribu lagi. Begitu juga dengan lembur, belum tentu setiap bulan dia lembur dengan nilai yang sama. Bonus juga, terlambat juga, potongan absen juga belum tentu sama dengan bulan sebelumnya. Berarti ini bisa kita lakukan secara manual atau bisa dimodifikasi menggunakan rumus-rumus yang lain. Kembali lagi, ini sesuai dengan kebijakan perusahaan, yang setiap kebijakan perusahaan juga ada perbedaan. Ya, perhitungannya juga ada perbedaan. Nah, sekarang kita ambil contoh tadi, gaji pokok tambah tunjangan jabatan tambah transport, lembur, bonus. Kalau ada terlambat, berarti gajinya berkurang. Kalau dia ada tidak hadir atau dia absen, berarti juga gajinya akan berkurang. Makanya rumusnya jadi sum G7 sampai dengan K7 dikurangi potongan terlambat, dikurangi potongan absen. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke sini. Hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita ke tahap selanjutnya. Yang akan kita buat adalah cetak gaji atau slip gaji. Ini contohnya. Nah, ini adalah slip gaji yang akan kita cetak pada saat karyawan tersebut gajian. Jadi ini sebagai bukti slip gajinya. Dan ini yang kita butuhkan. Kita ingin cetak nicknya siapa, lalu gaji bulan apa. Sebagai contoh di sini datanya ada di bulan November, ada di bulan Desember. Abdul Aziz gajian di bulan November, itu gajinya berapa, dan di bulan Desember dia gajian lagi dan total gajinya berapa. Nah, jadi intinya kita mau cetak yang bulan berapa. Nah, sekarang di sini kita akan buat secara manual semua terlebih dahulu. Ini bentuknya bisa di stop atau di pause, ya. Dan bentuk slip gaji ini bisa beda-beda setiap perusahaan. Jadi nanti bisa disesuaikan saja dengan bentuk yang ada di perusahaan. Nah, di sini kita akan banyak menggunakan rumus lookup, maka dari itulah kita gunakan nama seperti tadi. Di sini patokan kita dalam membuat akan membuat slip gaji. Jadi caranya ini diblok dari awal, ya, dari kode sampai ke bawah, lalu ke samping sampai habis. Nah, di sini lalu kalau sudah sampai habis, ini diblok, lalu klik kanan, lalu pilihlah format, pilihlah name of range, diklik. Nah, di sini silakan diganti daftar underscore gaji. Jangan ada spasi karena kita akan membuat rumus menggunakan ini.
Dan pastikan di sini A6 sampai N17 karena kita tadi buatnya dari A6 sampai dengan N17. Tapi ini bisa disesuaikan kalau nama karyawannya banyak. Jadi sampai N berapa. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau punya saya itu sudah ada, makanya keluar peringatan ini. Tapi kalau kalian belum pernah buat, itu tidak akan ada lambang seperti ini. Jadi kalau yang sudah terdouble ini akan keluar. Jadi di-OK-kan saja. Nah, jadi tadi sudah kalian kasih namanya. Kalau sudah kasih namanya, klik di sini. Nah, kita akan membuat rumusnya. Untuk tanggal kita gunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu klik B2 dan kita akan menggabungkan NIK dan bulan. Di sini titik koma. Lalu buatlah yang tadi yang sudah kita namai tadi, daftar underscore gaji. Tutup kurung. Titik koma, tanggal. Kita cek dulu tanggal. Tanggal itu ada di kolom ke-1, kolom kedua. Jadi silakan diganti jadi 2. Kolom 2. Titik koma, false. Tutup kurung, enter. Keluarlah tanggal. Lalu untuk departemen caranya sama, tapi departemen kita cek ada di kolom keberapa di sini. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang yang kita cari tadi adalah departemen, berarti ada di kolom ke-6. Dari tabel yang sudah kita blok tadi, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rumusnya sama, jadi caranya sama. Di blok. Ya. Dikopikan, enter. Di sini pastekan. Nah, ini diklik 2 kali biar kita bisa edit, tambahkan sama dengan, dan di sini ada di kolom ke-6. Enter. Nama karyawan sama. Ini di blok dulu. Jadi ini bisa dipercepat ya. Kalau nama ada di kolom ke-4. Kita ganti saja jadi 4. Enter. Dan saya ulangi lagi dapat dari mana 4, 6 dan seterusnya. Jadi saya terangkan ini kolom 1, ini kolom 2, ini 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi tinggal kita sesuaikan yang kita butuhkan itu apa? NIK. NIK ini ada di kolom ke-1, 2, 3. Berarti ada di kolom ketiga. Jadi ini di blok. Tambahkan sama dengan, lalu di sini ganti jadi 3. Jabatan juga sama dengan, di sini ganti 5. Nah, dapatlah di sini nilai-nilainya. Lalu untuk gaji pokok dan seterusnya, kita buat lagi rumusnya sama dengan rumus yang sama. Gaji pokok itu ada di 7. Kalau sudah, enter. Untuk tunjangan ada di 8. Transport ada di 9. Kita ganti lagi. Lembur kita cek lagi di sini. Nah, kalau bingung kita kasih kode saja di sini biar lebih mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kita tidak perlu hitung terus menerus. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah lembur. Lembur itu ada di sini 10 berarti. Nah, kita kopikan lagi rumusnya, kita ganti 10.
Dan jangan lupa selalu tambahkan sama dengan agar rumusnya berjalan. Bonus ada di 11. Potongan terlambat ada di 12. Kita cek. Potongan absen di 13, benar. Nah, dapatlah nilainya. Sekarang kita akan totalkan berapa penghasilan yang dia dapat. Eka Putri akan dapat sama dengan sum buka kurung, ini yang ditotalkan. Lalu tutup kurung, enter. Berarti dia dapat penghasilan 4.750. Sedangkan dia dapat potongan sama dengan sum buka kurung. Di sini di blok, enter. Jadi dia dapat 4.750, tapi dia ada pernah terlambat, jadi dikurangi 30.000. Jadi sama dengan rumus biasa 4C21 dikurangi di sini, dikurangi C24, enter. Dapatlah 4.720.000. Nah, ini adalah gaji di bulan 11 atas nama ini. Sekarang kita coba masukkan. Sekarang kita coba Abdul Aziz. Ya, kita masukkan yang punya Abdul Aziz. Ini saya ganti nicknya. Nah, berubah secara otomatis punya Abdul Aziz 2.990. Kita cek input gajinya benar atau tidak di bulan 11. Abdul Aziz 2.990. Jadi nilainya pasti sama dengan yang ada di sini. Ya, nilainya sama. Sekarang kalau lihat bulan 12, Abdul Aziz juga. Nah, Abdul Aziz 2.700.000. Sekarang kita cek. Gaji di bulan 12 punya Abdul Aziz. Enter. Nah, 2.700.000 sesuai dengan daftar gaji di sini, 2.700.000. Kita ambil contoh lagi punya Reka. Ini nick Reka, kita masukkan nick Reka. Nah, ini gajinya di bulan 12. Kalau gajinya di bulan 11 sini. Nah, ini gajinya di bulan 11, tidak ada lemburnya. Nah, itulah kebutuhan yang kita perlukan, nicknya berapa dan gaji bulan berapa yang kita butuhkan. Dan inilah yang akan kita cetak. Ya, ini diserahkan oleh ini kasirnya siapa, namanya siapa, dan diterima oleh karyawannya siapa. Dan ini bisa kita tambahkan rumusnya samakan dengan di sini. B11, enter. Jadi diterima oleh karyawan yang bersangkutan. Itu saja. Sekian dan terima kasih.